belum pernah mendengar peristiwa semacam ini gitu, penebangan pohon sampai merusak makam, terus orang tuanya sudah seperti mah pocong gitu kan, udah mayat gitu lah, nangis. Saya lewat pintu belakang ada mayat lagi, ya sudah dalam bentuk pocong. Terus lewat pintu kanan kiri, wah ada pohon-pohon ini pada tumbang, makam pada rusak, terus batu nisan pada copot. Ini harus demo begitu. Ya memang tidak disepakati, tapi karena pohon ini ada harga yang cocok, langsung monggo Mas potong saja. Oke guys, kali ini YK Entertainment ada di Alkatir, kedai Alkatir ya. Ada spesial guest kita dari Desa Blimbing Kidul, ada Romo Aziz. Selamat malam Romo. Selamat malam Sugeng Dalu, Mas Ewing. Sehat? Luar biasa on Luar fire. biasa. Ya, selalu, dan semoga kita selalu sehat ya. Amin. Selalu semangat gitu aja. Nah belakangan ini nih guys, ada apa ya, angin-angin yang nggak enak dari Desa Blimbing Kidul ya. Viral, rame di media sosial dan juga media cetak elektronik di Jawa Tengah. Itu sampai di itu loh, di post sama siapa namanya itu? Bos. Siapa namanya? LBF. LBF. Nah, itu loh yang pengusaha muda itu loh, yang sukses itu loh, yang viral itu. Oh, John itu, John. John LBF. John LBF. Oh ya? Nanti bisa dilihat ya. Oh, Gue sih belum sampai di Facebook. sampai di repost ya. Sama John LBF. Wah, keren. Nah, kita pengen mengulik kasusnya nih, Romo Haji. Nah, kan kemarin kan sudah lihat dari postingan dari beberapa portal berita ya. Kali ini pengen dengar sendiri dari Romo Haji. Itu tujuan penebangan pohon apa sih sebenarnya? Langsung pertanyaannya ya? Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, saya Romo Haji, dan terima kasih sudah diajak ngobrol bareng di YK Entertain sama Mas Ewing dan kru semuanya. Sama-sama. Waktu sebenarnya sampai sekarang tuh masih agak blank gitu loh saya. Kok peristiwa itu bisa terjadi gitu loh. Peristiwa itu kan kayak saya yakin pasti Anda itu belum pernah mendengar peristiwa semacam ini gitu, penebangan pohon sampai merusak makam, terus sampai mencabut batu nisan yang sebegitu banyaknya, sampai terlindas truk, sampai membakar. Itu mungkin satu kali seumur hidup belum pernah dengar, baru kali ini gitu kan. Pertama ketika saya datang ke pengurus, itu kan tujuannya itu ditebangnya pohon untuk memperbaiki pemakaman. Jadi misalnya mungkin dia buat beli pavingnya, kan ada jalan paving tengah itu. Terus buat beli pavingnya. Buat beli paving. Berarti apakah pohon tersebut dijual? Ya memang dijual, ngomongnya memang dijual gitu. Dan saya mendapatkan info dari pengurusnya gitu, untuk memperbaiki pagar gitu. Tapi seberapa urgensikah sampai harus nebang pohon? Dan nah itu pertanyaannya. Apakah dana desa atau mungkin dari sponsorship itu apa ya? Mereka nggak memikirkan itu. Kalau dibilang dana desa tetap ada lah, kan memang itu program dari presiden kan, itu kan memang ada program. Nah kalau seberapa urgen, saya tidak tahu di belakang itu ada apa. Nggak tahu. Artinya kan andai kata ahli kubur semuanya itu misalnya kalau orang kampung ditariin, ditariin ya untuk iuran. Ayo iuran untuk memperbaiki makam, itu pasti keluar. Pasti mau ya, pasti mau gitu loh. Apalagi itu kan makam itu kan makamnya orang tua, saudara-saudara, udek-udek, siwur, canggah, yang masih kan, apalagi di satu desa gitu, pasti mau. Kalau soal seberapa urgen, ya mungkin ada urgennya lah, mungkin udah besar tuh. Nanti kalau sampai roboh, tumbang, bisa mencelakai sekitar, iya benar. Tapi kan pada kenyataannya hal itu dilakukan malah berabe semua kan. Justru ada madorotnya, istilahnya ada efek samping yang tidak terfikirkan. Makanya sampai sekarang saya masih blank gitu. Kok bisa gitu loh? Gitu. Tujuannya untuk memperbaiki makam katanya. Untuk memperbaiki makam. Kalau dari kronologinya kan udah tahu dari beberapa ketikan-ketikan postingan itu ya. Nah,
itu kita pengen dengar langsung nih, kita ke kronologi penebangan pohon. Awalnya bagaimana atau ujuk-ujuk tim mereka datang langsung nebang pohon atau ada rembukan dulu sama yang punya? Jadi ini ngomong kronologi ya dari awal ini setahu pribadi saya. Jadi ini ada hal yang menarik Mas Ewing. Katanya itu dari pengurus makam itu kan penebangannya itu hari Minggu. Hari Minggu. Hari Jumat itu saya bermimpi. Saya tuh entah di rumah siapa, saya tuh nggak tahu. Saya keluar lewat pintu depan, itu ada anak yang memangku orang tuanya sudah seperti mah pocong gitu kan, udah mayat gitulah, nangis. Saya lewat pintu belakang, ada mayat lagi, ya sudah dalam bentuk pocong. Terus lewat pintu kanan kiri, wah ada pocong semua. Saya sampai loncat jendela, saya keluar di jalan-jalan, banyak pocong di situ. Banyak menghadapi saya kayak ngejejer gitu, ngadeg gitu loh, berdiri gitu. Seolah-olah mereka mau ngasih kode alam ya? Nggak tahu kalau saya itu. Ke mimpinya kan? Terus saya bangun kan, itu habis sholat tahajud itu, seingat saya. Terus saya bangun lagi, saya sholat hajat. Di akhir sholat hajat itu saya berdoa, ya Allah yang mempunyai segala keajaiban, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau ini baik, percepatlah. Kalau ini buruk, maka saya pasrah. Ya Allah, tunjukkanlah keajaibanmu dengan cara mengabulkan doaku. Saya gitu. Nah, aman-aman saja. Saya bilang sama istriku, sama orang tuaku, saya mimpi gini. Sebelum kejadian? Belum. Saya mimpi ketemu pocong kok gini gitu loh. Biasa cerita sama istri, sama keluargaku. Wah, rezeki gitu aja. Positive thinking aja kan. Yeah. Terus saya tanya sama temanku yang ya lumayan spiritualnya. Kalau cuma maaf mayat pocong itu cuma 1-2 itu masih wajar, tapi kalau banyak itu pasti pertanda serius itu Romo gitu. Aku masih santai aja. Loh kok bener? Kamis itu kan orang NU ya kebanyakan itu pasti ke kubur. Nah tahunnya itu loh, kok pohon-pohon ini pada tumbang, makam pada rusak, terus batu nisan pada copot, ada yang ambles masuk ke tanah, terus ada pohon yang besar lagi itu numpuk-numpuk di sebelah barat, itu kan di sebelah kiri jalan itu, pemakaman Islam begitu. Nah akhirnya itu di grup desa itu rame, terus saya bilang, ini kan masalah serius kan. Orang saya saja kalau lewat makam saja nggak berani di atasnya, pasti meripet-meripet di bawahnya, di atasnya. Itu sampai nginjek batu nisan. Nah itu sampai, terus ada ambles ya? Ada yang ngirim video, rupanya truk sampai masuk gitu. Nah terus kan saya di grup itu mengultimatum, istilahnya mengultimatum lah. Ini sampai 1 kali 24 jam pengurus kok tidak sampai klarifikasi, ngasih penjelasan solusi dan minta maaf, maka masalah ini akan serius. Aku bilang gitu. 1 kali 24 jam nggak ada yang klarifikasi. Terus saya membuat status kan di salah satu media sosial begitu. Nah, terus ada yang bilang gini di grup itu, paling nggak ada yang berani ngadep pengurus. Istilahnya wani wedirai gitu. Ya, maaf ya. Nah, malam itu sudah rame. Ini gimana? Makam ibu saya nisannya hancur, patah. Terus Pak Lek saya juga, ini gimana? Kok nggak ada tindakan sama? Tenang. Nanti dulu. Ini harus demo begitu. Ini tenang. Nanti saya urusin. Aku bilang gitu. Ya. Terus keponakan saya tuh kan selebgram buat status karena orang tuanya dimakamkan di situ. Maaf. Loh, makam kok diratakan mau dibuat kapling. Nah, otomatis media kan followersnya keponakan saya kan tanya. Setahu mereka kan saya masih manajernya sawah kan gitu sih. Nah, terus
Romo ini kok di desamu kok ada makam dimakamkan itu sengketa atau gimana, milik pribadi atau dimakamkan gimana? Oh geger, katanya dekapling kan begitu. Enggak, bentar. Biar saya tanya ke sumbernya dulu. Memang basically dulu saya kan wartawan kan gitu sih. Nah, terus karena ada yang ngomong paling nggak berani dan lain-lain, akhirnya pagi-pagi saya nemuin pengurus makam gitu. Pertama tak datengin nggak ada orang. Terus saya cari ke bendaharanya, tutupan semua gerbang sampai. Nah saya ke wakilnya, ya salah satu wakil. Nah, wakil pengurus itulah. Nggak tanya, dia ngomong nggak pernah dilibatkan gitu soal pemakaman. Bahkan saya berani diadu, ada rekamannya. Saya share di grup desa itu ada. Dia ngomong saya nggak pernah dilibatkan. Kalau misal ini saya didu langsung dipertemukan dengan pengurus-pengurus, saya berani begitu. Saya memang tidak pernah dilibatkan. Oke begitu. Nah, terus saya ke rumah ketua pengurus lagi, nggak ada. Akhirnya saya ke makam, ketemulah pengurus sama bendaharanya di situ. Saya tanya, itu masih berjalan. Ini saya ceritain kronologinya. Iya. Anda kan tanyanya betul. Tadi kan kronologi, saya tanya kronologinya. Saya ceritakan kronologinya. Hanya di makam saya tanya, loh, niki pripun Pak kok nyangke kejadian kayak gini? Nah, ini gimana kejadian kok bisa sampai? Apa waktu pemotongan tidak ditunggu? Saya sudah tunggu Mas, itu hari Minggu sudah saya tunggu. Motongnya ya baik-baik, rantingnya dipotong sedikit demi sedikit, pakai tali begitu. Nah, terus saya kira ya baik-baik saja. Lah tak tinggal, kok malah motongnya sekarpe dhewe. Iya saya yakin ini real kesalahan dari yang motong, yang beli gitu loh. Subkontraktor. Saya meyakini itu gitu. Tapi di sisi lain ini keteledoran pengurus, paham nggak Mas? Nggak diawasi ya? Nggak diawasi. Nah setelah itu kan apakah kan sepertinya ini nggak ada dimusyawarahkan dulu. Kebetulan saya sama Pak Le itu kan RT. Terus yang terus ini ngomong yang berani. Dulu kan sudah kita rapatkan kan? Loh, dulu dirapatkan tapi belum ada kesepakatan. Nah, saya bilang gitu. Terus pengurusnya bilang gini, iya memang tidak disepakati, tapi karena pohon ini ada harga yang cocok, langsung, monggo Mas potong saja. Uangnya saya kasih ke kepala suku, kepala suku ya, kepala suku. Sebelum dipotong uangnya saya kasih ke kepala suku. Entah nominal berapa saya nggak tahu, urusan dia. Itu soal kejujuran, soal nominal ya. Betul. Nah setelah itu, ini saya ngomongnya terlalu panjang, nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Nah setelah itu tingkat kemarahan saya, itu mungkin 75%. Ini bayangin, Mas Ewing bayangin aja. Orang tua Mas Ewing, atau nenek Mas Ewing, leluhur Mas Ewing di situ, sampai diinjek-injek, sampai dicabutin misalnya, sampai ada yang ambles. Coba perasaannya gimana? Pasti marah. Ya pasti marah kan. Juga. Itu saya masih 75%. Ya. Masih 75% saya sana. Sebentar, sebelum ke jauh ya. Nah, Romo Haji itu ya betul. Minum dulu. Romo Haji itu siapa gitu loh, kok sampai berani-beraninya mengusik kepala suku dan lain-lain itu. Pasti kan orang bertanya-tanya, ini orang siapa yang belum kenal ya? Kok di desa berani banget? Apakah Romo Haji nggak berpikir, waduh nanti saya kalau dimusuhin sama kepala suku dan antek-antek dan oknum-oknumnya. Ini saya terusin sedikit ya, Mas Aing. Jadi waktu itu saya nganterin ibu saya berobat. Kok malah ada pembakaran di makam. Sisa-sisa dari tadi. Ranting-ranting kayu-kayu dibakar. Saya nangis sepanjang jalan saya. Nangis saya sampai saya sampai chatting di grup-grup, tolong itu padamin. Soalnya begini Mas, saya pernah ngaji itu begini, Rasulullah Muhammad itu, ini dalam keyakinan saya ya, maaf ya, itu pernah ngademke, menyelamatkan mayat yang kena tersisa kubur, dikasih daun-daun kurma, itu bisa ngademke, bisa menyelamatkan dia. Yang penting bisa menyelamatkan, entah waktunya berapa lama saya nggak tahu. Pernah ada kejadian seperti itu dalam sejarahnya. Nah ini di atas makam dibakar.
perbandingannya sampai gimana? dibakar gitu. Berarti kan itu hal yang serius dalam hukum syariat gitu. Betul. Gitu loh. Sudah ada cerita seperti itu tapi teledor melakukan itu gitu. Saya nangis. Terus malam itu pemuda-pemuda ya, sore-sore sudah ada pemuda-pemuda, tapi malam itu mayoritas pemuda yang mengatasnamakan Gaspon. Generasi Solidaritas Pemuda Poncol Kulon Kali itu. Jadi Blimbing itu ada 2, Kulon Kali sama Wetan Kali ya. Saya kan masuk orang blok Kulon Kali gitu. Memadamkan api. Nah, ada sih salah satu BPD yang ikut memadamkan, saya tahu Mas Pur namanya itu ada. Kita sudah berusaha madamin. Saya sudah berusaha madamin sama teman-teman. Ada videonya itu kan? Ya, videonya. nanti ditampilin ya guys ya. Nah terus ada salah satu ahli kubur itu datang ke makam, marah-marah. Saya nggak terima pokoknya sampai dibakar gini-gini, saya nggak terima gini-gini. Misah-misah ning tengah Yeah. pemakaman. Terus saya tak kirim, Mas, sudah Mas, ini di tengah pemakaman Saru, Amali gitu. Wes pokoknya saya nggak terima. Ayo. Karena ada yang ngomong keras. Ya teman-teman ini kan pada merapat sih, loh, ada apa kan gitu. Akhirnya sampai di depan makam. Ini yang ahli kuburnya ini marah-marah lagi. Wah, pokoknya mengumpat semuanya diutarakan. Bagaimana kalau kita demo saja? Nah gitu. Katanya, wah yo gitu, semuanya ayo. Oh, ayo gitu. Bentar, kan tadi pagi kan sudah saya wawancara pengurus-pengurus. Saya bilang gitu. Kan sudah jelas mau tanggung jawab dan lain-lain, kan begitu aku. Yeah. Oh, nggak bisa pokoknya. Demo. Wah, ini petinggi. Nah, gitu. Sampai terus nanti kalau ke situ ya diajak dulu. Itu kepala sukunya, saya bilang itu. Nanti diajak ke kepala pengurus. Yeah. Gitu. Wes pokoknya yuk. Nah, aku sudah ini konsepnya udah nganu ini kan. Iya. Karena saya merasa kalau saya sudah mewawancara pengurus-pengurus itu udah selesai tugas saya gitu. Tapi ada pembakaran saya ya, lumayan marah juga lah. Nah, terus sampai ke rumah kepala suku ini malah keluarganya ngomongnya kayak maaf ya kayak gak berazab gitu ya. Gimana ya kayak tutur katanya itu nggak mencerminkan kalau anaknya kepala suku gitu loh. Oh. Gitu. Nah terus rupanya kepala suku sampai ngaji gitu loh, ngaji di mana gitu. Sampai chatting saya. Kalau nggak salah nelpon anaknya, terus diserahin pada ahli kubur yang ngamuk-ngamuk tadi, terus malah manggil saya pada saat di jalan. Mau ngemanin jalan, jalan-jalan gitu. Tapi loh kok rame-rame? Pasti kan orang yang jalan pada berhenti sih di situ. Oh nopo iki ada apa ini? Gimana nih? Malah tanya ke saya, waduh, ketut menang. Padahal aku sudah nggak mikir untuk ini kan gitu. Saya nggak mau rame-rame kan gitu. Karena malam itu pikiran saya itu cuma apa? Madamin makam sama mau turnamen badminton di Mayong. Bener itu. Terus akhirnya di jalan sapa sing ora trimo kabeh, wah geger, wah pokoke udah akhirnya ke kepala pengurus itu saya tinggal. Saya memang ikut turnamen. Habis itu rame di rumah kepala pengurus itu ada Babin Kaptipmas, ada BPS, ada polisi, ada Satpol PP, ada ormas yang lain lah. Ke situ tuh ngamanin gitu. Saya sudah nggak tahu urusannya, tapi katanya rame. Bakar atau apa enggak lah. Ya itu. Nah, akhirnya diadain soal musyawarah di desa, tapi agak anti klimaks karena tidak sesuai dengan persetujuan gitu. Yang banyak diiyakan soal nanti kalau selamatan biasanya di kampung itu ada gini. Kalau ganti batu nisan itu satu kambing, kan 2 atas bawah, berarti 2 kambing. Gitu. Jadi kebanyakan kecewanya ahli kubur itu kan, kebanyakan itu ada beberapa yang baru ganti batu nisan, gitu loh. Nah, banyak yang kecewa. Pada musyawarah itu ada kesepakatan nanti pokoknya nyembelih kerbau gitu, tapi pada kenyataannya nyembelih kambing dulu. Banyak yang kecewa juga. Tapi ya gitulah. Memang. Berarti poin-poinnya tadi yang disepakati untuk
dari kepala suku mau ganti batu nisan dan upacara adatnya itu. Sudah diganti, batu nisan. Kalau semuanya saya nggak tahu. Artinya ada yang beli batu nisan sendiri, ada yang diganti. Tapi memang untuk kesepakatan nyembelih kerbau itu enggak, karena pada kenyataannya nyembelih kambing. Nah, padahal itu tadi kan ada beberapa yang sudah mengganti batu nisan dan nyembelih kambing 2, ada ngajinya itu total 6,5-an itu totalnya. Ya kecewa. Ya itu sudah dapat ganti tapi ya kecewa lah gitu loh. Artinya coba misalnya ada saudara masa yang baru diganti menghabiskan segitu banyaknya dengan seenaknya hancur. Pasti marah ya. Gitu. Pasti marah. Gitu. Nah soal apa tadi bertanya? Balik lagi ke tadi ya. Romo Aji itu siapa sampai kok berani ke kepala suku seolah-olah protes ke mereka atas nama warga? Apa nggak takut? Kadang kan gini ya, kita nggak usah apa namanya, nggak usah takut untuk ngomong fakta ya. Kadang ada orang yang pentolan yang berani untuk mengusik sebuah keputusan itu kan pasti ya. Mereka oknum-oknum pasti langsung nyerang juga kan. Counter attack. Ya, ada juga yang bahkan di masyarakat, wah ini dingel-ngelai gini. Nggak takut apa? Posisi Romo Aji sebagai apa itu? Kalau saya itu sebagai warga aja sih. Sebagai warga. Sebagai warga yang tersakiti tadi ya. Saya dibilang mewakili ya, pasti mewakili kan. Jadi begini loh, orang itu banyak yang punya ilmu, banyak yang pengalaman, banyak yang punya pengetahuan. Tetapi untuk maju berani itu, untuk memunculkan keberaniannya itu enggak ada. Nah itu pasti. Saya yakin mayoritas warga di desa saya itu pasti kecewa. Cuma keberanian dia untuk memprotes, untuk tampil itu pasti belum ada. Keberanian. Saya harap harus ada gitu. Karena ini hal yang salah gitu. Ini sesuatu yang harus benar-benar diluruskan begitu. Tendensi saya kan tadi soal kita sebagai manusia yang menjunjung adat istiadat dan juga menjunjung tinggi leluhur. Makam itu kan istilahnya kalau tanah sakral, perjanjian masa depan sakral juga kan. Tanah keluarga kita, tempat keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, udek-udek siwur itu. Kalau dibilang saya itu siapa? Saya warga biasa yang mencoba meluruskan sesuatu yang menurut halayak itu salah. Secara norma itu salah gitu loh. Saya mengkritik sebagai warga, tapi saya menghormati semua pengurus dan kepala suku itu sebagai orang tua. Kalau tidak mau dikritik ya jangan mau jadi pengurus atau jangan mau jadi orang tua di desa. Maksudnya jangan mau jadi kepala suku di desa, jangan mau jadi pemimpin kalau nggak mau dikritik gitu loh. Kalau dikritik bab apa, bahasnya bab itu, jangan melebar kemana-mana kayak gitu. Hampir teman-teman saya di medsos itu tidak ada yang setuju dengan hal itu, pasti marah. Wah, andai saja saya boleh mau saya bacok, saya gini-gini, padahal nggak suka kan itu mencederai gitu loh, mencederai nurani semua orang loh hal itu, khususnya warga Blimbing gitu loh. Itu kasusnya sampai ke kepolisian apa belum? Cuma dimediasi dari Babinsa. Dimediasi aja sih, dimediasi saja. Soal ya setelah ada rame-rame itu kan besok dirapatkan gitu di balai desa, memang dirapatkan. Begitu. Setelah Romo Aji datang ke oknum dan juga kepala suku, setelah itu ada intimidasi atau enggak? Ada. Verbal non verbal kan bisa. Kowe iki sapa kadang gitu. Seorang pemimpin yang mungkin yang merasa terusik akan ada proyeknya. Ada. Gitu. Ada. Jadi saya itu di chatting kepala suku dan keluarga itu dengan kata-kata yang tidak pantas. Tidak pantas. Tapi sudut pandang saya lucu gitu. Ini permasalahannya apa? Melebarnya kemana? Loh, ketika makam rusak, dibakar, mereka kemana? Lah, saya bersama teman-teman kelompok pemuda yang dari bagian masing-masing pemuda, sebagian warga, ketika kita memadamkan api, mereka nggak hadir. Mereka nggak hadir, terima kasih pun tidak. Padahal ngerti ya? Ya ngerti, gitu. Mana mereka kira-kira? Jadi ngomong telinga?
Ya itu oknum sih, menurut saya sih oknum sih, ya terserah lah. Artinya memang nggak ada. Terima kasih ya sudah memadamkan, nggak ada. Tetapi banyak juga yang mengucapkan terima kasih ke saya, by chatting, ucapan ada. Romo, Mas Haji, terima kasih ya sudah perjuangin. Kalau tidak ya tidak akan kebuka seperti ini. Itu dari warga? Ada warga. Kan? Ada warga malah. Ya. Terus saya ngomong gini, saya ya kan doain saya semoga panjang umur, sehat selalu, rezeki banyak. Ya amin, tapi saya tidak pantas dimintai terima kasih karena setahu saya itu hal yang tidak baik, hal yang menyimpang, hal yang tidak sesuai dengan norma-norma itu harus kita luruskan. Itu tugas kita bersama, saya bilang gitu. Lah terus ada yang tanya seperti Mas Ewing, loh, Romo Haji, Mas Haji kok sik wani-wani nak ngono sik paling vokal. Karena saya vokalis, enggak, bukan saya vokalis, tapi bagi saya kebenaran harus di itu. Terus ada ini, saya ingat di wayang tuh. Jadi Kresna itu pernah dialog sama Wisanggeni. Iya. Wisanggeni terus masuk toko wayang yang paling mondel tanpa tadeng aling kuntul. Anune mbek Kresna tok. Hormate sama dia. Kresna ngomong, Wisanggeni kok kan delem ra umume tur tanpa tadeng aling-aling. Kamu kok sangat berani tanpa ada yang bisa melerai gitu. Wisanggeni ngomong, saya menuruti hati dan nurani saya. Saya pun begitu. Iya. Itu semangat itu. Saya menuruti itu. Dan kalau ada oknum-oknum banyak akun fake di media sosial, DM akun fake gitu. Itu saya sudah nggak tanggap, saya sudah biasa lah kayak gitu. Ya. Karena bagi saya itu pecundang sesungguhnya gitu. Betul. Bahkan gini, bahkan sebagian pemuda di tempat saya itu ada yang mendirect. Artinya direct gini, dipilokin dari ada yang orang yang memang istilahnya itu ngomporin, kamu gini kamu gini nanti ada info gini. Memang sebagian itu kayak ada yang nggak suka sama perjuangan ini. Tetapi di sini saya mengutarakan kalau teman-teman yang masih pro dengan provokator di belakang itu, orang di balik layar itu, menurut saya itu adalah provokator sesungguhnya. Dia itu adalah pecundang sesungguhnya menurut saya. Bagi saya, kamu harus mengikuti orang yang berani membenarkan sesuatu yang salah dan orang itu berani tampil. Itulah kesatria. Itu menurut saya loh. Jadi kalau ada orang yang berani dari belakang, itu tolol itu menurut saya. Itu justru pecundang dia itu. Dia itu penakut gitu. Dia menyisip ya. Mencoba mendirect teman-teman. Tapi ya nggak masalah. Kebenaran. Paku jalaku wajakol batil inal batilakan aja kok. Jika turun di situ ada suatu kebatilan, suatu yang salah, dan diturunkan suatu kebaikan, maka kebatilan itu akan kalah. Betul. Nah, gitu. Sepakat ya dengan prinsipnya. Iya. Terus setelah kejadian ya, ada rame-rame, terus makam tadi ada pembakaran sisa-sisa ranting-ranting pemotongan tadi. Ada hal mistis yang benar-benar terjadi nggak sih? Bukan dari mimpi? Kalau yang saya rasakan itu hal paling mistis itu memang saya bermimpi didatengin itu. Dan teman yang memang saya ulang ya, dan teman saya yang ahli spiritual memang ngomong itu sebuah masalah besar itu. Ya mungkin itu yang minta tolongnya ke kamu, mungkin kamu yang berani. Wah, kenapa harus saya gitu loh. Kenapa harus saya? Kan yang lain banyak. Saya bilang begitu. Ya. Terus kalau ada hal-hal mistis yang lain kayaknya ya nggak ada sih itu. Itu aja sih. Tapi saat ini saya sudah mimpi bagus-bagus sih. Ya, bagus, mimpi ada kayak bayang-bayang yang mengikuti, terus saya jalan di depan sama temanku yang berjuang-berjuang nih, itu di backing sama kayak saya menuju ke puncak, kayak ada pemandangan bagus gitu. Berarti kan artinya itu simbol bagus begitu. Nah, andai kata nih, ini kan tadi warga sudah diganti rugi sudah ya? Ya, kalau ganti rugi untuk batu nisan sebagian ada yang beli sendiri, ada yang diganti rugi. Itu yang ganti yang katanya yang nebang pohon, yang beli. Dengan kejadian ini apakah tetap berjalan pavingisasi atau apa tadi? Ya mungkin berjalan karena atau saya tidak pengurusnya. Mungkin ya pengurusnya itu. Pasti makam-makam itu kan pasti kan
kena ya, ada yang kena ya pavingisasi ya. Ada. Jadi makam itu kan tengah itu pintunya, itu dikasih jalan paving gini loh. Terus dikasih belok gini. Nah, yang beli kayu itu dibuat gampang, dibuat lurus sampai mentok ke barat. Dicabutin itu batu nisannya itu. Sampai hilang-hilang semua. Ini saya lihat kemarin malam itu kayak asal dipasang batu nisannya itu loh. Gimana? Kayak asal masang gitu. Asal masang. Diurut-urutin gitu loh. Yang penting kemancep gitu ya. Oh. Lucu. Padahal kan dulu nggak beraturan ya. Dari asalnya kan tidak beraturan. Nggak beraturan. Ini kalau dari subkontraktornya sendiri itu kan disubkonkan kan ya? Bukan dari orang desa situ sendiri. Bukan. Nah, udah pernah ada mediasi ke sana? Orangnya didatengin gitu? Belum pernah. Katanya waktu musyawarah didatengin, tapi orangnya nggak datang. Kalau datang berapa itu pasti. Iya, pasti. Pukulin orang banyak itu pasti. Kecewanya muntap-muntap kok istilahnya. Saya berpikir ya Romo Haji ya, apapun agamanya ya. Kalau seandainya kita ada di makam kan harus menghormati. Kok ya sampai berani mobil masuk, sampai nyabutin serampangan itu. Apakah oknum mereka juga nggak punya, boleh ya saya katakan ya, nggak punya azab ya, nggak punya adab gitu ya, nggak punya adab dan kok berani-beraninya gitu ya. Jadi kadang itu ada yang model gini ya Mas Ering. Orang itu cari cepatnya. Merasa. Jadi posisi di hari berapa itu? Waktu pengambilan kayu itu hari berapa, kedua atau berapa itu kan maju kena mundur kena, nggak diambil. Terus sampai masuk, yang besar-besar masih di dalam sebelah barat mentok. Diambil, nginjek-nginjek lagi gitu loh. Nah itu banyak yang menyayangkan loh, kok nggak berani dilerai gitu loh. Kok nggak ada yang berani untuk nyetop gitu kan. Sayangnya kan, ya itu tadi, banyak orang yang tahu ilmu, pengalaman, tapi nggak punya keberanian untuk itu. Yang melihat loh. Kalau yang motor jelas nggak punya adab itu. Itu rame loh di Legalwood. Teman saya tuh punya grup Legalwood. Jual beli kayu itu. Itu sampai ngomong gini, kalau orang yang terkait motong itu, siapapun yang terkait, dan harus ada izin. Dan sampai 3 bulan, lama-lama 6 bulan kok nggak terjadi apa-apa. Kami semua mau meguru ke mereka gitu. Artinya ada sesuatu hal negatif pasti terjadi gitu. Teman saya banyak yang ngomong, saya ada tuh permainan gitu. Pernah beli kayu di makam itu nggak sampai 3 bulan hampir habis semuanya, kata saya gitu. Pernah ngomong gitu. Itu memang sengaja gelondongan gitu ya? Kan yang lakukan yang gelondongan kan. Nggak mereka potong-potong sekalian di... Enggak ya? Gelondongan. Mayoritas gelondongan. Mayoritas gelondongan langsung diangkut gitu. Langsung diangkut. Ini menurut saya sendiri bisa saya simpulkan nih, Romo Haji. Pertama serampangan ya, subkontraktornya serampangan. Anggeran-geran. Anggeran-geran juga. Kenapa anggeran-geran? Karena ya itu nggak tahu adab ya. Tadi patok dicabutin. Ya mungkin juga mungkin dilempar lagi, saya nggak tahu, diambil cepetnya borongan atau gimana gitu. Cepetnya wae, ayo. Kan gitu dong. Ayo gitu. Dan yang kedua ini Romo Haji, sebagai pihak kepala suku yang ditugaskan harusnya ya memang harus standby kan? Harus standby itu 2 hari, 3 hari atau poin sampai selesai harus diawasin gitu. Maka dari itu iya saya mengiyakan ini kesalahan yang nebang pohon, tapi keteledoran dari pengurus dan juga kepala suku. Begitu kan, benar kan? Iya. Mungkin ngawasinnya cuma 1 jam habis itu tinggal pergi. Gitu. Kan seharusnya nggak kayak gitu ya, harus. Iya, seberapa urgen juga kan? Iya. Nebak pohon kan. Lucu gitu loh. Terus kalau dikata itu untuk perbaikan makam gitu ya, fair nggak mereka? Dapat dana sekian habis dari penebangan. Ngomongnya 7 juta. 7 juta. Tapi mayoritas nggak percaya. Tapi ya terserah urusan mereka. Kalau bener itu ya alhamdulillah. Jujur berarti, kalau enggak ya aku kalau soal uang itu nggak begitu gagas gitu. Urusan dia lah gitu. Kira-kira kalau 7 juta dipakai buat paving
Ya, sampai mana? Pikir sendiri. Untuk memperbaiki, ya pikir sendiri. Makanya pertanyaan Mas ini benar, seberapa urgen jual pohon? Iya. Sampai mandorotnya begitu, efek sampingnya begitu, gitu loh. Kan malah minus kan? Kalau seandainya benar nih dari kepala suku 7 juta ya, untuk ganti ganti patok-patok tadi sama upacara adat atau apa itu? Selamatan itu saya yakin pasti lebih dari 7 juta. Iya, itu terserah. Berapa yang terserah ini. Karena memang dana nggak pernah fair ya, kadang gitu ya. Nah, do meneng-meneng nasi itu didudoke. Didudoke gitu. Atau mungkin ada anggaran lain yang nggak tahu ya. Wow, mereka yang lebih tahu ada. Iya. Anggaran yang digodok itu berapa? Ada tambahan? Soal? Pesan-pesan untuk kepala sukunya. Ya, saya harap begini. Ini pertanyaan keberapa ini? Terakhir atau? Belum. Ya, pesan saya sih untuk melakukan apapun itu harus sedetail mungkin, seprofesional mungkin, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita semua inginkan. Begitu. Karena apa yang mereka lakukan itu menjadi tanggung jawab dia kepada masyarakat di dunia dan juga nanti di akhirat kan. Iya, betul. Itu aja sih. Untuk masyarakat sendiri puas nggak sih dengan keputusan? Ya sangat tidak puas. Banyak yang ngomong tidak puas loh. Ya? Apalagi loh, orang kemarin saya baru nyelamatin ganti itu kok, ganti batu nisan 2 itu 2 kambing kok sampai habis 6,5 juta kok. Loh, ini kemarin baru meninggal malah dicabutin terus sampai masuk ke tanah. Banyak yang kecewa. Istilahnya kalau musyawarah kemarin itu kan anti klimaks gitu loh. Nggak sesuai dengan keinginan ahli kubur semua gitu. Yang mereka inginkan gimana? Tuntutan dari ahli kubur? Ya setelah kejadian baru terpikirkan soal ada nominal harus ganti. Nggak ada tuntutan, memang nggak ada tuntutan itu, memang nggak ada tuntutan. Mereka sebenarnya warga Blimbing itu kayak istilahnya itu gimana ya? Pasrah lan nerimo gitu loh. Wes eleh. Apa mungkin karena mereka nggak berani mungkin? Nah itu keberanian ini loh yang jarang dimiliki orang. Akhirnya ya wes lah gitu. Pasrah lan nerimo. Karena takut diserang balik kan sama zombie-zombinya. Rasa takut manusia itu tetap ada, tapi mayoritas memang orang itu punya rasa takut yang berlebihan juga ya. Kalau saya sih enggak. Kalau salah melibatkan itu pohon apa sih sebenarnya? Pohon apa aja? Kalau nggak salah pohon mahoni atau apa ya? Saya kurang paham kayu. Punya besar-besar itu. Setahu saya kalau penebangan pohon untuk mebel dan lain sebagainya kan ada dokumen dari perhutani ya. Soal itu aku kurang paham. Ada izinnya mungkin. Ya. Dari bupati kayak ada juga. Harusnya loh. Harusnya kan gitu. Kayaknya ada kayak. Saya nggak paham soal itu. Soalnya. Belum pernah terpikir untuk mencoba. Ininya saya tuh nyari ke sana. Kita harus punya adab tepos liro terhadap makam-makam yang rusak, itu saja. Itu doang. Saya membela yang merasa dirugikan dan yang dicederai oleh para oknum-oknum itu, kita aja sih. Masalah seumpama harus ada izin perhutani masa bodoh ya. Masa bodoh. Intinya itu salah, kaprah gitu loh. Ledor itu. Gitu loh. Saya juga belum tahu ya kalau mahoni atau kayu lain harus pakai dokumen izin dari perhutani. Ya semoga aja bisa terselesaikan dengan damai. Dan nggak terjadi lagi ya untuk hal-hal yang serampangan kayak gini, oknum-oknum. Dan jangan selalu mau tak tunggu nih popo gitu. Habis itu tak tinggal kok gini. Ya teledor itu namanya. Teledor tetap. Nah semoga dari oknum-oknum tersebut dan juga kepala suku menyadari dan legowo ya, menerima bahwa mereka salah. Apapun alasannya jangan melempar kesalahan subkontraktor atau apa dan lain sebagainya. Fungsi pengawasan. Tapi ada yang lucu. Kenapa? Kemarin malam kalau nggak salah itu ada permintaan maaf dari kepala suku. Permintaan maaf, saya dan keluarga minta maaf. Dan keluarga. Saya lucu ini, lucunya itu gini. Kan dia itu punya jajaran. Orang lain, nah, jajaran maksudnya punya perangkat, punya apa? Ya punya staff-staff lah. Kenapa dia hanya mengatasnamakan dirinya dan keluarga? Ada apa di dalam pemerintahan negara Wakanda ini? Desa Wakanda ini ada apa? Lucu ya. Kok karena saya dan keluarga minta maaf loh. Kok nggak diikutin?
staff-staffnya gitu kan. Ya lucu lah gitu loh. Ya terserah memang. Oke. Ketika ucapan orang itu memperlihatkan pengalaman dan SDM mereka. SDM mereka, sumber daya Iya. manusia mereka. Ya, perlu diketahui teman-teman ya. Kita membahas di sini bukan mencari siapa yang salah. Cuman kita pengen mengurai kasus dan mencari solusi. Benar, karena agar- banyak yang salah paham. Gitu. Betul. Banyak Kita yang juga salah nggak menyalahkan untuk oknum-oknum dari kepala suku ya. paham. Tapi jelas ada kesalahan pengawasan di sana, Iya itu jelas itu. gitu ya. Jelas itu. Karena tadi sudah dibilang, lo mau tak awasi gak popo, tak tinggal kok. Nah. Nah, itu kesalahan pengawasan. Benar. Nah, terima kasih Romo Aziz sudah datang di YK Entertainment. Masih. Semoga makin sukses dan Makasih. jangan lelah untuk membela kebenaran Nah, itu. dimanapun itu. Seharusnya itu bukan untuk saya saja ya. Betul. Jadi untuk siapa saja kalau ada yang salah, melanggar syariat agama, melanggar norma, melanggar adat istiadat itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Karena itu wujud kita. Jadi kayak gini, tambah sedikit. Ya. Jadi gini, kalau sampai ada sesuatu yang salah dan saat itu juga kamu tidak memperjuangkan, nanti di masa yang akan datang kamu akan menyesal. Karena itu menjadi tanggung jawab Anda di akhirat. Di akhirat. Di dunia di akhirat. Ya. Itu Mas Ering. Semoga YK Entertain juga sukses, Amin. luar biasa dan Amin. yang pasti saya terima kasih sudah diajak ngobrol di sini. Gitu. Siap. See you next time dan See you next time. terima kasih buat sahabat JK Entertainment dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau mungkin ucapan yang nggak enak karena kita mengurai kasus ya memang harus cari benang merah dan juga harus cari apa yang tepat itu bagaimana menurut warga dan juga dari kesalahannya itu apa gitu ya dari beberapa pihak ya. Akhir kata gue Ewing Duriri dan ada Romo Aziz. Iya, Romo Aziz. Undur diri. Dah.